Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Nanda. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab pengenalan sel, materi kelas 8 semester ganjil. Sebelum membahas mengenai sel, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai mikroskop. Alat ini sangat penting dalam ilmu IPA, terutama ilmu biologi. Mikroskop memungkinkan kita melihat objek yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Mari kita pelajari bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Secara umum, bagian-bagian mikroskop terdiri atas lensa okuler dan lensa objektif, tabung, revolver, meja, kondensor, diafragma, reflektor, kaki, makrometer, mikrometer, penjepit kaca, lengan, serta sendi inklinasi. Lensa okuler terletak dekat dengan mata. Fungsi utama dari lensa okuler adalah untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif, sehingga objek dapat dilihat dengan lebih jelas dan detail oleh mata pengamat. Tabung berfungsi menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Revolver berfungsi mengatur dan memilih perbesaran lensa objektif. Lensa objektif, lensa yang terletak dekat dengan objek dan berfungsi memperbesar objek yang sedang diamati. Meja berfungsi sebagai tempat meletakkan preparat atau objek yang sedang diamati. Kondensor berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya ke objek yang sedang diamati. Diafragma berfungsi mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk. Reflektor berfungsi memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke arah kondensor dan kemudian ke objek yang sedang diamati. Kaki berfungsi untuk menopang mikroskop. Makrometer berfungsi untuk melakukan penyesuaian fokus secara kasar atau besar pada objek yang sedang diamati. Mikrometer berfungsi melakukan penyesuaian fokus secara halus dan akurat pada objek yang sedang diamati. Lengan berfungsi sebagai pegangan yang kokoh saat mikroskop harus dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sendi inklinasi berfungsi untuk mengatur sudut kemiringan mikroskop. Untuk mengamati sel, kita membutuhkan mikroskop karena sel-sel yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sel umumnya memiliki ukuran yang berkisar antara 1 hingga 100 mikrometer, tergantung pada jenis selnya. Mikroskop memperbesar gambar sel sehingga detail-detailnya seperti membran sel, inti sel, dan organel lainnya dapat terlihat dengan jelas. Mikroskop cahaya misalnya, menggunakan lensa untuk membelokkan cahaya sehingga menghasilkan gambar yang diperbesar dari objek yang sedang diamati. Ada juga mikroskop elektron yang menghasilkan berkas elektron untuk memberikan resolusi yang jauh lebih tinggi, memungkinkan pengamatan detail-detail yang sangat kecil di dalam sel. Tanpa mikroskop, kita tidak akan bisa mempelajari struktur sel dan memahami bagaimana organisme hidup berfungsi pada tingkat molekuler. Mikroskop sangat penting dalam ilmu biologi karena memungkinkan ilmuwan melihat sel, mikroorganisme, dan struktur kecil lainnya yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Penemuan mikroskop telah membantu perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk memahami penyakit, mengembangkan obat-obatan, dan meneliti ekosistem mikroskopis. Demikianlah pembelajaran kita tentang mikroskop. Dengan memahami cara kerja dan penggunaan mikroskop, kita bisa lebih memahami dunia yang tak terlihat oleh mata kita. Semoga pengetahuan kali ini bisa bermanfaat dalam studi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.